Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pembelajaran pecahan, bilangan rasional, dan bilangan irasional, serta operasinya dengan pendekatan induktif. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Meta Aditya dengan NPM 18111000156 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dengan NPM 181111000340. Perkenalkan, nama saya Melina Putri dengan NPM 18111100212. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh Indah Permatasari. Kepada Indah Permatasari dipersilakan. Yang pertama ada A, pengertian pecahan. Banyak bilangan yang dipelajari dari pembelajaran matematika. Ada bilangan bulat dan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya, bilangan pecahan dapat ditulis 1/2. 1 disebut dengan pembilang dan angka 2 disebut dengan penyebut. Lalu yang pertama adalah pecahan sederhana. Pecahan sederhana adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya berupa bilangan yang sederhana. Artinya bilangan yang hanya dapat dibagi dengan 1 atau bilangan itu sendiri. Misalnya bentuk bilangan 1 hanya dapat dibagi dengan 1 dan bentuk bilangan 2 hanya dapat dibagi dengan 1 dan 2. Berikut adalah contoh bangun persegi yang mendatar ke bawah, lalu ada satu persegi yang diberi tanda, ini disebut dengan pecahan 1/6. Lalu ada B, operasi pada pecahan. Yang pertama adalah penjumlahan pecahan. Dalam penjumlahan pecahan, apabila penyebut sama, maka yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. Dengan contoh, kita beri contoh 3/7. 3/7 ditambah 1/7. Maka ini penyebutnya sudah sama, sehingga kita tambahkan saja 3 ditambah 1, 1/7 sama dengan 4/7. Lalu untuk penyebut yang berbeda itu adalah saya berikan contoh soalnya 2/5 ditambah 1/2, yaitu kita mencari KPK dari 5 dan 2. Kita cari 5 dan 2, 10, lalu 2, 4, 6, 8, dan 10. Sehingga kita temukan penyebutnya yaitu 10. Lalu di sini kita perkalian silang antara 2 dikali 2 ditambah dengan 5 dikali 1 sama dengan 4, 2 dikali 2, 4, ditambah 5 dikali 1, 5/10. Sehingga hasilnya adalah 9/10. Lalu yang kedua adalah pengurangan pecahan. Pada pengurangan pecahan sama dengan penjumlahan, yaitu apabila penyebutnya sama, maka yang dikurangkan adalah pembilangnya saja. Oke. Dengan contoh 5/7 dikurang 2/7 sama dengan, langsung kita kurangkan pembilangnya, 5 dikurang 2 yaitu 3/7. Sedangkan untuk penyebut yang berbeda, yaitu dengan cara, saya berikan contoh lagi dengan penyebut yang berbeda, 3/8 dikurang 1/3. Sebelumnya kita harus mencari KPK dari 8 dan 3. Sudah dicari, yaitu 24. KPK-nya 24, penyebutnya 24, lalu 3 dikali 3 yaitu 9. Setelah itu 8 dikali 1 yaitu 8. Setelah itu kita kurangkan 9 dikurang 8, 1/24. Yang ketiga adalah perkalian pecahan. Jadi dalam perkalian pecahan ini terdiri dari 3 kategori. Yang pertama yaitu perkalian bilangan asli dengan pecahan.
Bilangan asli dikalikan pecahan hasilnya adalah bilangan asli dikalikan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Dengan contohnya adalah 3 dikali 1/5 sama dengan, di sini 3 dikali 1/5, sehingga mendapatkan hasil 3/5. Sedangkan ada yang kedua, yaitu perkalian pecahan dengan bilangan asli. Pecahan dikalikan dengan bilangan asli, hasilnya adalah pembilang dikalikan bilangan asli, sedangkan penyebutnya tetap. Dengan contoh, 2/3 dikali 3 sama dengan 2 dikali 3/3 sama dengan 2 dikali 3, yaitu 6/3. 6 dibagi 3, yaitu hasilnya 2. Selanjutnya yaitu materi kedua akan dibacakan oleh Melinia Putri. Kepada Melinia Putri dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Indah Permatasari, yaitu yang C, perkalian pecahan dengan pecahan. Pecahan dikalikan pecahan, hasilnya adalah pembilang dikalikan pembilang dan penyebut dikalikan penyebut. Nah, saya ambil contoh, yaitu 1/2 dikali 3/5. Nah, ini kita langsung kalikan, jadi pembilang tadi kita kalikan dengan pembilang, yaitu 1 dikali 3 sama dengan 3, dan penyebut dikalikan dengan penyebut, yaitu 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi hasilnya 3/10. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa pecahan dikalikan pecahan hasilnya adalah pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Nah, yang keempat yaitu adalah pembagian pecahan. Untuk membagi pecahan pertama dan pecahan kedua sama artinya dengan mengalihkan pecahan pertama dengan kebalikan dari pecahan kedua. Misalnya kita dapat ambil contoh 2 dibagi 1/4. Nah, tanda bagi di situ dirubah menjadi tanda kali, dan 1/4 itu bisa kita balik menjadi 4/1. Nah, jadi hasilnya itu 2/1 dikali 4/1 sama dengan, langsung kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dan penyebut. Jadi 2 dikali 4/1 dikali 1 sama dengan hasilnya 8/1. Kita sederhanakan lagi menjadi 8 dibagi 1 sama dengan 8. Nah, yang C yaitu adalah pecahan senilai. Pecahan senilai ini adalah pecahan yang mempunyai nilai sama meskipun ditulis dengan bentuk pecahan yang berbeda. Pecahan senilai dapat ditentukan dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan pembilangan yang sama. Misal kita ada contoh, carilah 3 pecahan yang senilai dengan pecahan berikut, yaitu ada 2/3. Pecahan pertama yaitu 2/3 sama dengan, kita tulis lagi 2/3 dikali pembilangnya itu harus sama dengan penyebut. Jadi saya ambil 2, jadi pembilangnya 2 berarti penyebutnya juga 2. Jadi kita kalikan, 2 dikali 2 sama dengan 4, dan 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi hasilnya 4/6. Nah, yang kedua begitu juga sebaliknya, 2/3 dikali dengan penyebut dan pembilang yang sama juga. Kita ambil misalnya 3. Jadi pembilangnya itu ya 2 dikali 3 sama dengan 6, dan penyebutnya itu 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi hasilnya 6/9. Kan disuruh 3. Jadi satu lagi, 2/3 dikali dengan pembilang 4 dan penyebutnya juga harus 4. Nah, jadi 2 dikali 4 sama dengan 8, dan 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi hasilnya 8/12. Jadi pecahan yang senilai dengan 2/3 adalah 4/6. Yang pertama 4/6, yang kedua ada 6/9, dan yang ketiga ada 8/12.
Yang D yaitu adalah pecahan desimal. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, dicari dahulu pecahan senilai yang penyebutnya berbasis 10. Bisa itu persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan. Nah, kita ambil contoh, misalnya nyatakan pecahan berikut dalam bentuk desimal, yaitu 1/2. Kita tuh harus fokus dengan penyebutnya 2 karena itu kita rubah menjadi persepuluhan. Nah, jadi 1/2 bisa kita kalikan dengan 5 karena 2 dikali 5 itu bisa menjadi persepuluhan, yaitu jadi 10. Nah, jadi kalau misalnya penyebutnya itu 5, jadi pembilangnya itu juga harus 5. Jadi 1 dikali 5 dapatlah hasil 5, dan 2 dikali 5 dapatlah 10. Jadi bilangan desimalnya yaitu 0,5. Nah, yang E itu ada persen. Persen mengandung arti per 100. Persen adalah nama lain dari suatu pecahan dengan penyebut 100. Untuk mengubah pecahan tersebut diubah menjadi 100. Nah, bisa saya ambil contoh. Yang pertama itu, ubahlah pecahan berikut menjadi bentuk persen. Yang pertama itu ada 3/4. Kita itu harus fokus dengan 4 karena 4 itu harus kita rubah menjadi per 100. Di 4 itu bisa kita kalikan 25. Jadi 4 dikali 25 kan hasilnya 100. Nah, pembilangnya juga itu harus sama dengan penyebut tadi. Jadi kita kalikan 3 dikali 25 sama dengan 75. Dan penyebutnya tadi 4 dikali 25 hasilnya adalah 100. Jadi 75%. Nah, contoh kedua yaitu ada bisa kita ubah bentuk persen menjadi bentuk pecahan, yaitu ada 15%. Jadi kita tulis 15/100, kita perkecil menjadi kita perkecil. Nah, itu pembilang dan penyebutnya juga harus sama, yaitu kita bisa ambil 5. Jadi 15 dibagi 5 sama dengan 3, dan 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi hasilnya yaitu 3/20. Materi terakhir akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tentang perbandingan atau rasio. Perbandingan atau rasio dapat digunakan untuk membandingkan besaran suatu benda dengan benda lainnya. Besaran benda dapat berupa panjang, kecepatan, massa, waktu, jumlah benda, dan sebagainya. Perbandingan dua bilangan A terhadap B ditulis sebagai A.2B dengan B tidak sama dengan 0. Contohnya yaitu berat sebuah jeruk ada 750 gram, sedangkan berat sebuah durian yaitu 2 kg. Tentukan perbandingan berat jeruk dan berat durian. Dijawab, jadi berat jeruk yaitu ada 750 gram dan berat durian ada 2 kg sama dengan 2000 gram. Perbandingannya yaitu sama dengan berat jeruk dibanding dengan berat durian. Jadi 750 dibanding dengan 2000. Terus diperkecil menjadi 750/250 dibanding dengan 2000/250 sama dengan 3/8. Jadi perbandingan antara buah jeruk dan buah durian yaitu 3/8. Selanjutnya ada skala. Dalam sebuah peta sering menemukan istilah skala. Apa yang dimaksud dengan skala? Skala adalah perbandingan antara ukuran pada peta dan ukuran benda yang sesungguhnya. Misalkan, skala 1/2.500 artinya setiap 1 cm pada ukuran peta, ukuran yang sesungguhnya adalah 2.500.000 cm. Rumus dari skala yaitu ada skala sama dengan jarak peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Contohnya yaitu tentukan skala pada peta. Jika jarak 2 cm pada peta mewakili jarak 5 km. Jawab, 5 km sama dengan 500.000 cm. Jadi,
Skala sama dengan ukuran gambar dibanding dengan ukuran yang sebenarnya. Jadi 2 dibanding 500.000 diperkecil menjadi 1 banding 250.000. Jadi skala pada peta tersebut adalah 1 banding 250.000. Kemudian ada bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat, serta B tidak sama dengan 0. Contohnya yaitu ada 3 sama dengan 6 per 2, dan 1 sama dengan 1 per 1. Selanjutnya ada bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai hasil bagi antara dua bilangan bulat atau pecahan, tetapi dapat dinyatakan dengan bilangan desimal tak tentu. Dapat dikatakan bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Contohnya seperti akar 2, akar 3, akar 5, dan 2,71828. Lalu ada penerapan model pembelajaran induktif. Model pembelajaran ini dikembangkan oleh filosof Prancis Bacon yang menghendaki penarikan kesimpulan didasarkan atas fakta-fakta yang konkret sebanyak mungkin. Berpikir induktif adalah suatu proses berpikir yang berlangsung dari kejadian khusus menuju ke umum. Dalam berpikir induktif, orang mencari dan menemukan sifat-sifat dari berbagai fenomena, kemudian menarik kesimpulan bahwa ciri-ciri atau sifat-sifat itu terdapat pada semua jenis fenomena. Semakin banyak fakta, semakin mendukung hasil kesimpulan tersebut. Selanjutnya ada langkah-langkah yang harus ditempuh dalam model pembelajaran dengan pendekatan induktif. Yaitu yang pertama ada pemilihan prinsip. Guru memilih konsep, prinsip, aturan yang akan disajikan dengan pendekatan induktif. Yang kedua ada pemberian contoh. Guru menyajikan contoh khusus yang mendukung prinsip atau aturan yang memungkinkan siswa-siswa memperkirakan sifat umum yang terkandung dalam contoh. Selanjutnya ada pemberian contoh lain, yaitu guru menyajikan bukti yang berupa contoh tambahan untuk menunjang atau mengangkat perkiraan dan memperkuat prinsip. Yang terakhir ada menyimpulkan. Guru memberikan penegasan dari beberapa contoh, kemudian disimpulkan dari contoh tersebut menuju sebab prinsip yang hendak dicapai siswa-siswa. Itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.